Selamat malam semua. Selamat malam. Orang TP nggak semangat, harus mengikuti di rumah. Ulang. Belum, ya kata mereka dingin sih katanya, karena nggak dingin. Baik, lagi sekali. Shalom. Shalom. Selamat malam. Salam. Puji Tuhan, begitulah semangat. Ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Siap? Ya, amin. Puji Tuhan, Jenis ada di sini. Walaupun dia sudah sembuh ya Jenis ya. Baik. Yang di rumah ngikuti, kami ada di Taipei sekarang ini. Baik. Saya mau ajak saudara berpikir begini. Kita ini sebetulnya pandai menghitung atau tidak? Ayo, kita ini pandai menghitung atau tidak? Pandai. Tidak. Tidak. Tidak ada seorang pun di antara kita pandai menghitung. Mantap. Buktinya apa? Sering salah. Loh kok nggak ngaku? Ya sudah. Berarti kita nggak pandai menghitung. Shalom. Fit kemarin kemana kok nggak kelihatan dong? Datang bulan Pak. Ya toh, kita ini ternyata nggak pandai menghitung. Kok nggak ngaku lagi? Ya. Buktinya, Ya, Pi. buktinya sering salah. Salah. Nah, saya mau buktikan satu hal ini kalau kita itu nggak pandai menghitung. Siapa pernah menghitung masalah secara rinci, persoalan yang kita hadapi? Bisa atau tidak? Ya sudah, itu masalahnya. Nah, karena kita tidak pandai menghitung, maka tiap kali kita hadapi masalah, selalu kata yang sama keluar. Kata apa itu? Kalimat apa itu? Karena kita nggak pandai menghitung. Pusing, bukan. Orang umum nggak semuanya berkata pusing. Yang paling umum, ketika masalah kita hadapi, kan sudah sering. Bukti kita nggak pandai menghitung. Gimana ini? Bukan, kurang umum. Mati aku, hampir betul. Mati aku katanya, hampir betul. Itu masih kurang umum. Yang umum, celaka bukan. Tolong. Oke, semuanya salah. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita pasti ngomong, aduh ini yang paling berat. Ya, betul. Wih, betul Fen. Loh, saya tanya, betul tidak? Nah, ini yang saya mau katakan, kita itu nggak pandai menghitung. Bagaimana kita bisa berkata masalah kita hadapi sekarang ini paling berat? Dihitung dari mana? Ayo jujurlah, jangan bohong. Dari tekanan. Iya, tekanan. Apa yang dulu pernah dihitung? Sehingga kali ini kita berkata, aduh ini paling berat ini, paling berat. Jujur, dulunya masalah-masalah kita hadapi, kita hitung nggak sih? Ayo jawab. Enggak. Kalau toh mau ngitung, pakai ukuran apa? Nah, ayo jawab, saya tanya. Pakai ukuran apa? Ini ukuran atmosfer itu mana Cik Suha? Kok nggak ada? Ada di belakang. Komputer, oh jaga itu, maaf nggak kelihatan. Loh jujur, betul tidak? Ya. Kok kita ini nggak pandai menghitung? Iya aja. Kok ya aja, iya ya aja. Nah, itu gembalanya gitu. Gembala HP. Kenapa sih? Nular. Nular ke siapa? Dan kepala udah ke jemaatnya. Ya betul tidak, kita nggak pandai begitu. Jujur, buat kita masalah itu hal yang aneh atau hal yang biasa? Harusnya biasa. Ayo jawab. Harusnya biasa. Nggak ada kata harusnya. Jawab yang benar. Ayo, buat kita masalah, persoalan, problem itu hal yang biasa atau hal yang aneh? Kenapa biasa? Sering mengalami. Selalu ada. Sering, selalu ada. Boleh nggak saya pakai kata sudah langganan? Betul tidak? Betul. Yang namanya manusia itu sudah langganan dengan masalah, Iya. dengan persoalan. Sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang sudah nggak aneh lagi, sesuatu yang sudah hari-hari ada. Tadi ada suara belakang yang selalu ada. Jujur,
Perlu nggak kita permasalahkan? Ayo jawab, Pak. Yang sudah langganan, yang selalu ada, yang sudah hari-hari kita temui, dari dulu-dulu juga sudah sering hadapi. Harusnya kalau mereka datang kita apain? Abaikan. Jangan abaikan. Ajak ketemu. Ayo duduk yuk, mau apa kamu? Kalau sudah kenal kamu dari dulu ya begitu. Loh, betul, Betul. Ya. Tujuannya supaya kita bisa tetap berjalan maju. Karena masalah-masalah yang kita tidak anggap biasa, itu akan menghambat perjalanan kita. Iya. Pasti menghambat. Berapa banyak orang hari itu nggak bisa ngerjain apa-apa karena ketakutan dulu. Ya. Betul nggak? Takut. Mau keluar juga takut. Padahal nggak ada apa-apa. Sudah biasa. Coba renungkan. Saya belajar dari Roh Kudus itu luar biasa. Kita ini menghadapi masalah itu sejak kita masih dalam kandungan. Betul atau salah kalimatnya? Semua anak atau bayi, janin yang dalam kandungan itu masalah yang dihadapi itu sangat banyak. Maka itu nggak ada dokter ahli kandungan sehebat apapun yang menganggap remeh kandungan. Betul, maka itu sering diperiksa. Karena nggak tahu di dalam itu terjadi apa. 9 bulan 10 hari sudah kenyang dengan masalah. Betul tidak? Pas kita mau lahir, itu masalah lebih berat. Betul? Karena antara hidup dan mati. Loh iya atau tidak? Mau lahir, belum lahir, baru mau. Begitu kita keluar dari rahim mama kita, ketemu masalah lagi. Loh, ketemu masalah lagi nggak? Diperiksa itu paru-parunya gimana? Sempat minum nggak air ketubannya? Dokter seahli apapun, bidan seterkenal apapun, nggak boleh mengentengkan ibu yang melahirkan. Risikonya masih besar. Menit-menit pertama waktu kita lahir ke bumi itu masalah. Sampai sebulan masalah selesai? Setelah kita umur sebulan? Tidak. Penyakit bisa datang tiba-tiba. Macam-macam terjadi. Nah, bayangkan kita yang namanya manusia ini sudah kenal hidup bareng masalah sejak masih dalam kandungan. Bayangkan. Maka itu kalau kita setua ini masih panik kalau ada masalah, ya goblokmu gitu. Maaf. Lu betul tidak? Dari dalam kandungan sudah ketemu masalah kok. Halo, ada orang kayak kok dia bisa jajak ngomong. Haleluya. Ya semangat gitu loh saudara. Haleluya. Telat. Itu kembalannya itu lihat. Iya. Oh, berkata nih. Oke, coba senyum lagi diputar sama mic kamu gimana? Ya, senyum. Nah, tunjukkan dong. Kok kita sudah langganan dengan masalah. Masalah buat kita itu bukan masalah besar, kecil. Amin. Karena sejak masih dalam kandungan kita sudah mengenal dengan yang namanya masalah. Nggak ada stopnya. Maka itu karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi sejak dalam kandungan, maka itu kalau hidup jangan cari masalah dan jangan buat masalah. Setuju? Jangan cari masalah, jangan buat masalah. Hadapi saja. Masalah nggak boleh kita hindari. Betul? Juga tidak perlu kita selesaikan. Nah ini rakyat pasti. Lalu kalau masalah nggak diselesaikan gimana? Ini logikanya begini. Kalau kita menyelesaikan masalah, logikanya ya, berarti setelah ini selesai, besok-besok nggak ada masalah lagi. Begitu? Loh begitu? Tidak. Bahkan berapa kali dalam hidup kita satu masalah belum selesai, datang kedua belum selesai, adiknya nyusul yang ketiga belum selesai, nyusul yang keempat. Pernah nggak numpuk-numpuk begitu? Nah sudah,
Artinya hadapi saja. Ya. Jadi ingat, masalah nggak perlu kita selesaikan. Disinggung orang, disakiti orang, perlu diselesaikan nggak? Enggak, ampuni saja. Karena besok-besok disakiti lagi dia. Mungkin dengan orang lain kita nggak tahu. Maka itu kalau menyelesaikan, ya kenapa kamu ngomong gitu? Aku nggak terima dia. Ya, buang waktu. Betul? Hadapi saja. Kenapa, Mek? Ya. Oh, hadapi saja, betul? Jadi tidak perlu diselesaikan. Karena dia akan datang terus. Lagi sekali, jangan cari masalah dan jangan buat masalah. Itu aja yang penting. Yang ada kita hadapi dengan senyum. Kok gak amin? Amin. Amin. Betul? Dengan senyum. Kenapa senyum? Iya, sudah kenal. Kita kalau ketemu orang kenal gimana? Senyum tuh, oh lu lagi. Ya sudah. Dia lagi. Ya. Betul? Nah, ini yang kita pentingkan. Ayo kita kuat-kuatan dengan masalah. Nanti nggak kalimat ini? Iya. Apa itu artinya? Kuat-kuatan dengan masalah. Siapa yang lebih kuat? Iya, siapa yang lebih kuat? Seharusnya kalau kita sudah dengar semuanya ini, antara kita dengan masalah, seharusnya siapa yang lebih kuat? Kita. Bukti kita tetap ada sampai hari ini. Amin. Amin. Betul? Tanpa Tuhan pun. Ingat ya, artinya orang nggak percaya Tuhan pun. Dengan politikus-politikus, pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat, artis-artis semuanya sering punya masalah nggak? Banyak. Mereka tetap eksis nggak? Maaf, yang nggak kenal Tuhan pun mereka sudah kenyang dengan masalah. Betul tidak kalimat ini? Kalau yang nggak kenal Tuhan pun mereka sudah kenyang dengan masalah dan mereka tetap hai sampai hari ini. Maka seharusnya saudara dan saya yang punya jaminan, yaitu Bapa di surga. Harusnya bagaimana? Antara kita dengan mereka. Ayo, ngerti nggak pertanyaan ini? Seharusnya bagaimana kita? Lebih hebat kita. Mumpung baru hari ke-16 tahun ini. Ya, masih ada 349 hari lagi ke depan. Kuat. Ayo, tanpa masalah kuat. Kuatan. Amin. Gak usah takut. Jadi inilah fakta dalam hidup. Jadi jangan coba-coba menyelesaikan masalah. Hadapi saja. Nanti kan kuat-kuatan mereka yang mundur kok pasti. Karena kita tetap ada. Amin. Begitu lagi sekali, jangan cari masalah dan jangan buat masalah. Kapan kita habis cari masalah? Kapan kita buat masalah? Cuma satu, ketika nggak taat kepada Bapa di surga, pasti masalah terjadi. Nah itu akan cari masalah. Kalau kita nggak taat kepada Dia, untuk apa saja dalam hidup ini. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 12. Ini jaminan yang Papa beri buat kita. Yakobus 1 ayat 12. Langsung Ibu Panatua dengan cungunya ini kan cunguan supaya kita langsung baca aja. Jenis juga bisa ngikutin. Yakobus 1 ayat 12. Kata pertama apa? Kata pertama berbahagia. Cungunya apa? Ada kata bahagia nggak di cungunya? Apa itu? Bahagia ya? Nah, kalau mendengar kata bahagia, itu ekor berikutnya harusnya apa? Dapat hadiah, betul, dapat duit, dapat apa, betul? Tapi apa yang Papa katakan berbahagia? Berbahagialah orang yang bertahan, yang kuat, yang menang dalam pencobaan. Comonya sama, ada kata pencobaan. Nah ini loh saudara, berbahagia. Amin. Nah ini kok mukanya suram semua. Berbahagia, betul? Ketika kita
harus ada pencobaan, berbahagia. Sebab apabila kita sudah teruji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa mengasihi Dia. Jadi ada reward. Amin. Di dalam semua pencobaan kita alami, berbahagia saja. Iya, amin lagi. Amin. Semangat terus dari hidup ini. Yang di rumah juga mungkin sambil ada yang sakit, ada apa, tetap berbahagia. Amin. Ketika itu, 13. Yang di rumah tidak ada suara. Suruh ngomong. 13, coba lihat ya. 13. Mana Ibu Penatua? Apabila seorang dicobain ini, jangan cari masalah dan jangan buat masalah ada di ayat ini. Apabila seorang sedang diuji, kata yang betul diuji lebih enak ya. Sungguhnya apa? Diuji, dicoba, beda. Diuji itu orang sekolah. Sama artinya? Tes. Nah, itu tes yang betul. Kalau dicoba itu menjatuhkan, terjemahnya kurang tepat. Dites. Ya. Apabila seorang sedang dites, ada nggak sekolah tanpa ujian? Nggak ada. Walaupun milik bapaknya sendiri. Ada tanpa ujian? Mentang-mentang anak yang punya ada. Nggak ada. Tes. Apabila seorang sedang dites, janganlah ia berkata, tes ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan kepada manusia. Tuhan itu memberi tes. Ya, sebab Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kembali ke Taman Eden. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu ujian atau pencobaan? Beda. Ngerti enggak? Pohon pengetahuan baik dan jahat itu ujian atau pencobaan? Ujian. Papa tahu nanti Adam dan Hawa akan milih apa. Tapi Adam dan Hawanya nggak tahu. Contoh, semua kita bisa ngaku nggak, aku ini sabar loh. Semua aku sabar benar. Nah, caranya tahu kalau sabar itu gimana? Nah itu dia, dites. Iya. Betul? Betul. Baru disinggung sedikit, langsung maki-maki. Nah, berarti sabar nggak? Coba sabar nggak saya tanya? Enggak dong, terus maki-maki kok sabar? Aduh, ini gimana orang kopi atau orang apa ini? Lu betul tidak? Ikut aja. Lu jangan ikut. Jadi untuk membuktikan aku ini sabar loh, benar sabar. Benar percaya aku ini sabar gitu. Caranya untuk membuktikan apa yang kita omongin sabar, dites, diuji, bukan dicoba. Ngerti? Jadi pohon pengetahuan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan cobaan, ngetes. Adam dan Hawa yang harus tahu. Iya. Setuju. Mereka ini mau nurut Tuhan atau tidak. Setuju. Betul ya? Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Jadi papa kita itu nggak pernah mencobai, dia ngetes. Iya. Ya. Ulangan 8 ayat 2. Ayat 8 itu, Bu. Bonus. Ayat 2. Ayat 2. Maklum operatornya baru. Ayat 2, mana? Ulangan 8. Jadi ini cara papa kita. Ayat 2. 8 ayat 2. Ya. Amin. Apa amin? Nah, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Ya. Tuhanmu. Amin. Atas kehendaknya.
Oke? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud baca merendahkan hati kita dan ngetes kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sama nggak semuanya? Iya, Ngetes. sama. Sama toh? Jadi bukan mencoba, ngetes. Oke, yakni apakah kita ini berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan tahu, kitanya nggak tahu. Maka itu perlu ada tes. Iya. Nah, tesnya itu masalah, persoalan, macam-macam yang nggak enak yang harus kita hadapi. Nah, maka itu kalau kita melihat ini, ya kita harus hadapi, bukan tes itu. Kita nggak bisa menghindari. Ya, kita harus terima. Betul tidak? Ini yang Tuhan ingin kita kenal dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Makanya sudah seminggu lebih gak ada tes, minta dong. Tuhan kok sepi-sepi hidup ini Tuhan ya? Loh serius? Loh kan ada lagu doa itu, pujilah aku Tuhan. Ya sudah. Nanti kita lihat itu Mazmur 26 ayat 2. Iya toh? Nah, 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kita yang apa? Dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi ada dua macam keselamatan. Kemarin kita belajar Roma 1 ayat 16, kita dimulai dari iman, berakhir kepada iman. Kita dimulai pada keselamatan. Pertama kali kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Dia, kita dibaptis, kita bertobat, kita dibaptis. Nah, itu keselamatan yang pertama. Sejak hari itu, sebelum kita mati, sampai di ujung perjalanan kita nanti, itu keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, antara start sampai ke finish, ada waktu nggak? Nah, itu kata sementara. Ada semuanya kata itu juga sementara. Nggak ada? Ada apa? Harus. Oh, kata harus malah. Harus. Yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Kita ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Tuh gembalanya itu. Amin. Siapa miliki ini dulu? Dalam nama. Nah, suruh apa kata pertama? Ayat 6. Bergembiralah. Semuanya apa? Sila. Sila. Ada apa? Kalau begitu bergembira kan, dapat bonus ini, dapat emas 2 kilo. Oke. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Akan menanti keselamatan yang disediakan pada akhir zaman. Sekalipun kapan? Sekarang. Nah, berarti dari keselamatan yang pertama kita terima, terus kita berjalan menuju keselamatan yang terakhir, maka kata sekarang ini tiap hari sudah mengikuti. Amin. Waktu baca 10 tahun yang lalu bunyi sekarang. 10 tahun yang akan datang sekarang. Berarti tiap hari itu. Iya. Bergembiralah karena itu sekalipun tiap hari. Yes. Kita harus apa? Berduka cita. Apa bedanya berduka cita dan dipijati? Ngerti nggak pertanyaan ini? Setiap hari kita harus berduka cita oleh berbagai ujian, Pengetesan. tes murni enggak? Maka itu sudah. Saya tambahkan satu kalimat penting.
Nggak tahu di terakhirnya nyampe nggak ke kalimat itu. Bersahabatlah dengan ujian. Wow. Enggak, amin. Amin. Bersahabatlah dengan masalah. Betul. Maka itu kalau 2 hari nggak datang, cari kemana lu? Kan sudah langganan. Kalau langganan kan dicari, bukan? Kamu langganan kok. Lo betul nggak? Lu siapa tidak saya tanya ini? Sudah gitu loh. Langganan kok. Betul yang namanya langganan sehari nggak nongol ditunggu lo. Itu yang Toy. Jadi ini yang Bapak maksud untuk kita semua dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. amin. Yes. Maka itu jauhkan dari kata enak, nikmat, jauh. Iya. Waktu saya belajar tentang Yusuf, kalimat ini sudah dipakai oleh banyak orang yang kenal saya. Begini hidup Yusuf. Yusuf itu menikmati Iya. dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Bisa? 1, 2, 3. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Gak hafal. Ulang. 1, 2, 3. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Tolong semua terjemahkan untuk jenis dong. Ayo, nulis situ. Ya jenis mungkin bisa pindah ke belakang situ. Ini hidup. Amin. Amin. Jadi ujian itu nggak bisa kita hindari. Amin. Kalau kita nggak bisa menghindari, berarti harus kita cari, gitu loh. Betul tidak? Kan langganan. Sejak kapan kita ketemu masalah? Sejak dalam kandungan. Berarti kalau sampai kita setua ini, antara kita dengan masalah harusnya sudah jadi bagaimana? Kembar, betul, nempel sudah. Bukan hal yang aneh lagi kalau dia datang. Iya. Ayat 7. PJJ, ayo. Apa? Maksud Semuanya itu. Semuanya itu. ayat yang ke-6 tadi itu loh. Maksud berbagai-bagai pencobaan itu terus ialah untuk membuktikan kemurnian imanku Amin. yang Jauh lebih. jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang fana saja untuk tahu murninya diuji dengan api, bukan dengan lilin. Betul. Dengan api. Apinya besar atau kecil? Besar, nguji emas kok 6.000 derajat. Maksud semuanya itu, maksud ujian-ujian itu, maksud tes-tes itu hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sehingga ini kita tunggu baca, sehingga kita memperoleh. Ayat yang lain, sehingga kita memperoleh satu apa? Puji-pujian. 2, kemuliaan 3, penghormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Rindu gak 3 hal itu terjadi atas kita yang tahan uji, Yes. yang tidak mempermasalahkan masalah, tahan uji betul. Kita akan dapat puji-pujian, akan dapat kemuliaan, dan dapat kehormatan. Amin. Ini luar biasa. Begitu indah. Ya. Oke. Kalau untuk memurnikan kita, Tuhan perlu api, Tuhan perlu alat. Betul? Jujur, kita bisa milih nggak alatnya, apinya? Enggak. Lah ya saya tanya kok, bisa milih nggak? Enggak. Enggak, tapi seringkali kita ngajari Tuhan. Bela Tuhan, api kecil, gede lah Tuhan. Oke, aku siap diuji Tuhan. Yang ringan-ringan ya Tuhan. Nggak bisa. Amin. Dia punya hak yang menentukan. Ingat tuh, tujuannya ini. Nah, kita tanya.
Alat-alat itu biasanya Tuhan pakai apa? Ayo, Tuhan pakai apa alat-alat? Yang paling sering pakai orang, manusia. Saudara sendiri. Pokoknya orang. Betul? Nah, di sini kita sering gagal. Karena kita pun ngajari Tuhan tuh jangan orang itu langsung dia saja. Betul? Kita milih-milih lagi. Iya. Ini kapan lulusnya? Ini yang kita harus tahu. Nah, orang itu nggak pernah orang jauh. Amin. Iya. Haleluya. Karena kita nggak bisa dicubit dari jarak 3 meter. Loh, betul tidak? Betul. Makanya yang dekat-dekat itu loh. Saya 1 minggu dicubit terus. Oh, jenis Max bilang 1 minggu dicubitin terus katanya. Ini Oh. Setuju sekarang melihat janji Tuhan ini? Amin. Ya sudah. Itu indah sekali. Amin. Nah, sampai di sini kalau kita mau jujur, maka itu kita disebut murid. Yes. Amin. Wow. Mendengar kata murid langsung pertama apa? Awas bilang makan, awas. Mendengar kata murid muncul apa di benak kita? Belajar. Iya. Kalau kita nggak diajar, kita kurang ajar. Setuju? Setuju ya? Maka itu namanya murid harus belajar, diajar murid kok. Jadi soal-soal yang Tuhan pakai untuk ngetes kita, nguji kita, mengajar kita itu orang. Dan orangnya yang dekat, bukan yang jauh. Halo? Haleluya. Iya. Sungguh tuh haleluyanya. Iya. Maka itu kalau kita selalu menikmati, Iya. ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, maka proses ujian cepat selesai. Bukan berarti selesai, ada lagi. Dan kita naik terus masalahnya. Loh, betul tidak? Maka itu selama kita jadi murid, jangan tunggu dapat ijazah atau tanda lulus. Nggak ada. Iya. Amin. Halo Deren, kamu ikut papa ya. Betul? Jadi Tuhan akan membawa kita makin meningkat. Yes. Jadi bentuk soal ujiannya pun beda atau sama? Ya. Pasti beda. Kalau sama ya ngapain? Nah, Iya. betul tidak ya, pasti beda. Maka itu belajar untuk menantikan Tuhan ketika ujian itu. Amin. Serius. Ya. Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Keren ayat ini. Mazmur 26 ayat 2. Nah, sama semuanya. Ujilah aku, tes aku ya Yahweh. Sama, dan buktikan. Itu kata yang betul. Buktikan aku benar atau tidak. Selidiki batinku dan hati. Karena ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak ada ujian, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada problem, tahu nggak kita ini murni atau tidak, kita ini sabar atau tidak, kita ini tulus atau tidak? Nggak tahu. Nggak tahu. Maka itu dengan ujian, dengan persoalan, dengan masalah dan sejenisnya, ini doa kita. Uji aku Tuhan, tes aku, buktikan aku ini benar atau salah. Iya. Harus berani. Ketika Pak Niko pertama gubal ini, banyak orang gak berani nyanyi.
sombong betul lu masuk nantang Tuhan, ujilah aku. Bukan nantang. Iya. Lalu ada pakai ayat lagi, kenapa doa Bapa kami dan janganlah bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ada yang protes begitu. Jawabannya beda kelas. Betul tidak? Coba. Semua kita pernah SMP SMA kan? Iya. Iya. Oke. Nah, SLB. Itu lagi. Aduh, kembali ini. Kong, sudah Kong. Kong, toiletnya sudah kosong. Cepetan. Nah, ini yang luar biasa. Waktu kita SMP SMA, kalau diberitahu oleh guru kita, anak-anak minggu depan kita ulangan, pasti ngomel, ulang lagi. Betul nggak? Tapi kalau kita sudah perguruan tinggi, mahasiswa, ini sudah waktunya ujian ini. Kok dosennya diam-diam aja? Betul nggak? Siapa yang datangi siapa? Iya, mahasiswa datangi dosen. Kami sudah siap. Kapan dites? Ngerti? Jadi doa Bapak kami dan ayat ini nggak salah. Beda kelas. Asyik. Loh, betul tidak? Yang suka ngomel berarti masih SMP. Masa 40 tahun SMP terus? Betah. Aduh, gawat ini. Kapan pinternya? Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah tasyuk, kita nggak mungkin akan begitu ada ujian, enggak. Artinya ujilah aku, tes aku. Kata ini luar biasa. Siap untuk itu? Ya mau nggak mau. Betul nggak tuh mau jadi apa kalau kita nggak diuji? 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian. Ya. Ini luar biasa firman yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Ujian-ujian, tes-tes yang kita alami ialah soal-soal biasa. Ini loh. Saudara tidak boleh mengubah konsep ini. Semuanya apa? Biasa di situ. Ada nggak? Coba lihat. Apa? Ada yang sama dengan kata biasa nggak? Di mana? Sama yang sering kita hadapi. Yang sering hadapi ya sudah hari-hari sering ketemu. Biasa. Nah, kita lihat ya. Kalau tes masalah persoalan ujian itu biasa, berarti yang luar biasa siapa? Tuhan Yesus dan kita tentunya. Betul? Karena kita sedang diuji. Nah, ini yang kita salah. Kita balik. Yesus kita jadikan biasa, persoalan kita jadi luar biasa. Goblokmu kita Yesus. Betul? Maka itu saya katakan tadi, kita ini gak bisa ngitung. Betul? Tiap kali punya masalah dulu paling berat. Kita ingat minggu lalu kamu bilang paling berat. Ini paling berat lagi. Yang berat yang mana? Betul? Maka itu kita belajar menghitung. Ayo, 1 tambah 1 berapa? Salah, belum tentu. Nah itu ilmu yang sekarang itu namanya sinergi. Sinergi. Buat sinergi 1 tambah 1 nggak harus 1. Sebab 1 yang pertama dinilai apa, 1 kedua dinilai apa, itu perbedaannya. Jadi kita harus sadar siapa yang biasa, masalah. Yang luar biasa, Yesus. Oh itu pintar semuanya. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Percaya? Nah, maka itu setelah hari ini tidak boleh dia berkata, oh ini paling berat, sungguh paling berat. Kenapa nggak boleh? Loh, kenapa nggak boleh berkata paling berat? Bukan, karena sudah dihitung oleh Tuhan, sudah diukur, nggak melebihi kekuatan kita. Kalau kita merasa keberatan,
berarti persoalan kita lebih berat dari yang kita bisa tanggung. Padahal Papa sudah ngukur. Amin. Amin. Maka itu kalau punya waktu ujian, waktu tes, kita tersenyum. Tersenyum. Di mata pikir orang, lu tahu nggak? Tersenyum saja. Difitnah, oh puji Tuhan. Karena biasa. Hari-hari kita ada. Sebab Tuhan ngapain? Setia. Ada semuanya kata setia juga? Sama, setia. Oke. Beri saya kata yang lebih jelas. Setia itu apa definisinya? Setia. Selalu. Iya, hampir betul. Selalu ada. Selalu mengiringi. Kata setia itu selalu ada. Apa? Penuh iman. Enggak. Jadi Tuhan itu selalu ada dengan kita. Nempel kayak perangko kata Steve tuh. Bahasa Inggrisnya faithful. Faithful, iya. Jadi setia. Itu luar biasa. Selalu ada di dalam hidup kita. Berarti Papa nggak pernah ninggalin kita. Amin. Amin. Maka tes, ujian, masalah kita hadapi kalau ada Papa, Ya. luar biasa. Pasti lulus. Amin. Amin. Pasti lulus. Nggak mungkin tidak. Oke, saya potong dulu. Mazmur 18. Mulai ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Wah, luar biasa ini, saudara. Yes. Siapa Papa kita dan siapa kita dalam konteks Mazmur 18. Sebab siapakah Tuhan selain dari Yahweh? Dan siapakah gunung batu kecuali Tuhan kita? Lihat ya, yang bisa bahasa Mandarin, semua kata Allah itu jadi Tuhan. Semua kata Tuhan dalam bahasa Indonesia jadi Yehovah. Ya, Yehovah. Oke? Siapa dia? Ya Tuhan kita. Ada yang lain? Nggak ada. Ayat 32. Ayat 32. Terus. Sebab Ayo mana? siapakah? Oh sama ya. Ayat selanjutnya ini, ayat selanjutnya pokoknya memang ada perbedaan angka. Iya. Ayo, Ibu mana tua? Selanjutnya. Oh ya, Tuhan. Nah ini pelan-pelan. Tuhan itu Bapa kita. Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Wow. Selama ini kalau kita cuma kenal, tentu baik saudara. Dia itu memberkati. Dia itu penuh kasih. Dia itu penolong. Betul. Tapi kalau kita baca ayat ini, Papa kita ternyata adalah Tuhan yang mengikat pinggang kita dengan keperkasaan. Yes. Itu larinya kemana kata? Mengikat pinggang dengan keperkasaan. Ngajak perang. Iya. Lu betul tidak? Dan membuat jalanku rata. Semua halangan disingkirkan. Iya. Sehingga rata jalan kita. Ayat selanjutnya, ini loh Papa kita. Maka itu kita harus kenal Dia dari segala sudut di mana Dia ada. Amin. Amin. Terus ayat berikut, semuanya sama enggak? Ada perbedaan? Ini ngajak perang. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Kaki rusa itu kecil, tapi kuat, lincah. Jadi ngadepi batu model apa saja, rusa itu nggak akan jatuh. Iya. Batunya nggak rata, nggak masalah. Iya. Oke? Yang ngapain ayat berikut? Papa kita yang Mengajar tanganku. mengajar tanganku berperang. Stop. Melihat ayat ini, nampak nggak Tuhan Papa kita itu lemah lembut? Tidak. Mengajar perang kok. Betul? Jadi masih banyak murid Yesus yang tidak tahu kalau Bapaknya itu instruktur perang. Tahu kata instruktur?
pelatih perang. Tanganku, ya, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku bisa melenturkan. Awas berbusur karet, awas. Busur apa? Tembaga. Semuanya sama? Nah, jadi bayangkan, berat nggak untuk melenturkan busur tembaga itu? Berat sekali. Tapi dia melatih. Oke, coba pelan-pelan. Di dalam latihan perang ini harus ada musuhnya nggak? Ayo mikir cepat, harus ada musuhnya nggak? Lihat kalau tinju sparring partnernya. Ada tidak? Ada. Pertanyaan berikut, beneran atau bohong-bohongan? Beneran. Kalau latihan dengan yang bohongan ya nggak latihan namanya. Jadi ini hidup kemenangan orang percaya. Katakan amin. Harus ada tantangan dalam hidup. Harus dilatih untuk berperang. Bayangkan begini saudara ya, tangan Papa itu yang mengajar tanganku berperang. Artinya kita pegang pedang, tapi yang mengayunkan tangan Papa kita. Coba renungkan sebentar. Bisa bayangkan? Tangan kita pegang pedang, tapi yang mengayunkan Papa kita. Nah, kira-kira yang pasti menang kita atau musuh kita? Kalau Kita. ya pasti kita. Iya. Betul? Karena tangan kita dipegang oleh tangan Papa. Hebat sekali. Ayat berikut. Jadi Kristen kita harus serius. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Dari lebih kelihatan. Jadi tangan kanan Papa pegang tangan kanan kita. Kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Menang untuk menghadapi apa saja dalam hidup ini. Luar biasa. Oke, sampai di sini. Seharusnya sebagai murid Yesus kita ini loyo atau semangat? Kenapa semangat? Ayo, kenapa semangat? Ayo jujur, baik perempuan maupun laki. Waktu kita masih kecil, yang namanya anak-anak senang nggak lihat perang? Itu aneh loh, saudara. Betul, semua tuh anak itu pasti senang. Oh, lihat perang itu. Maka itu namanya anak-anak nggak mau diajak nonton film drama, tidur. Ternyata jiwa perang itu ada sejak kecil di hidup kita. Nah, setelah kita jadi anak Bapa di surga, jadi murid Yesus, wow. Dia ngelatih kita berperang. Berarti punya sparring partner, punya musuh benar. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Lanjut. Belum selesai. Lanjut. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Nah, dari sini yang pernah belajar bela diri kan? Orang belajar bela diri ada dua bagian kaki yang kuat. Satu paha, boleh, base-nya itu. Kedua mata kaki, itu nggak boleh lemah. Nah, Papa kita ngerti gitu. Ayat berikut, nggak goyah mata kaki. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Seru nggak kalau begitu? Lo seru nggak saya tanya kau? Maka itu menjadi murid Yesus udah pada loyo. Seru tiap hari begini kerjaannya. Amin. Amin. Terus belum selesai. Aku meremukkan mereka. Wih, lebih seru. Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Nah, maka itu tiap hari kalau ada musuh kita bisa injak, ketagihan nggak? Ngerti kan kata ketagihan? Kalau hari ini sepi-sepi, kemana dia? Kita tunggu besok ya. Katakan amin gitu loh. Amin. Itu namanya murid Yesus. Haleluya. Semangat. Betul? Latihan terus. Ada banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Oh, puji Tuhan, Dia membuat kita perang, menang, meremukkan musuh kita. Mereka gak bisa bangkit lagi. Terus, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang diulangi. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku
orang yang bangkit melawan kami. Terus, jadi ini hebat ya, Bali seperti ini hidup ini. Nah gitu kalau dia bangun pagi, aduh kok Senin lagi ya, malas itu orang. Maunya apa? Sabtu terus. Karena tiap hari ditunjukkan latihan perang seperti ini, maka semangat gak kalau bangun pagi? Hari ini ada apa lagi ya? Hari ini ada apa lagi? Yes. Terus belum selesai ayat ini. Kau buat musuhku lari daripada, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Setan itu kan orangnya loh ya. Terus mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Yahweh, tapi Ia tidak menjawab mereka. Ini kita anak-anak Bapa di surga. Amin. Nah, maka itu kalau hidup seperti ini harus bergairah tiap hari. Betul? Kalau kita sudah terbiasa begini, nggak ada perang, sepi nggak hari itu? Jauh sepi nggak? Ya, sepi. Hambar, cea, kayak hidup kayak begini nih, nggak seru. Amin. Ini yang buat kita jadi kuat. Oke, kembali ke 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Jadi siap untuk perang? Amin. Ujian-ujian, masalah-masalah, tes yang kita alami ialah masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, selalu ada, selalu menemani. Karena itu Bapa tidak akan membiarkan kita diapakan? Dites, dicobain melampaui kekuatan kita. Ini jaminan lagi. Berarti ada yang berat gak? Gak ada. Kalau itu ngomong berat berarti awas kamu. Ini berat nih, ini paling berat. Yang tahun lalu masih lebih ringan. Berat. Nggak ada yang berat. Dibilangin gak percaya. Amin. Dia sudah mengukur kok. Nggak melampaui kekuatan kita. Ini kalimat keren. Pada waktu kita diapakan? Dites. Pada waktu kita diuji, pada waktu kita dilatih berperang, pada waktu kita menghadapi semua masalah yang gak enak dalam hidup ini, Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Semuanya apa? Sama gak? Sama, jadi ada jalan keluar, ada solusi. Saudara perhatikan. Saya belum tahu ya di Taiwan inventor terkenal siapa, tapi di dunia banyak penemu-penemu. Kata inventor, tahu ya? Apa cumanya inventor? Dia menemukan sesuatu. Inventor, cumanya apa? Jenis apa? Inventor. Seperti Thomas Alva Edison. Apa ini? Tahu ya? Perhatikan. Tidak ada penemu yang bisa menemukan sesuatu sebelum menghadapi masalah. Betul atau salah? Nah, ini ayat. Jadi ketika Bapa izinkan kita untuk berperang, ketika Bapa izinkan kita untuk dites, jangan takut. Pasti ada jalan keluar. Itulah penemuan baru dalam hidup kita. Maka kesimpulannya, para inventor, para penemu itu ketagihan masalah nggak? Ngerti nggak bisa ketagihan masalah? Kenapa mereka ketagihan masalah? Karena ingin ketemu sesuatu yang baru lagi. Nah seharusnya kita begitu anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah cuma 2 orang. Betul? Jadi yang sampai 3 hari nggak ketemu masalah cari. Buat cari masalah ya, ketemu dia. Ayo. Karena ada jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Pasti bisa. Ayat terakhir Ibrani 2 ayat 18. Ini loh tujuannya. Maka itu kita gak boleh egois. Kalau sampai Tuhan izinkan kita punya masalah, kita diberi jalan keluar supaya kita bisa menolong orang lain. Ibrani 2 ayat 18. Ini ayat yang terakhir. Keren sekali kalau hidup kita seperti ini. Ibrani 2:18. Halo?
Sebab oleh karena Yesus Tuhan kita sendiri telah apa? Menderita karena banyak masalah, banyak pencobaan, banyak ujian. Maka Yesus dapat menolong kita yang dicobai, yang kena masalah juga. Saya persingkat. Kalau saudara kenal di Taiwan, ada dokter ahli jantung yang hebat, ahli kanker yang luar biasa. Misalnya, mereka tidak akan disebut dokter yang hebat sebelum dia pernah kena serangan jantung sendiri. Berarti nggak maksudnya? Seorang ahli kanker nggak akan hebat sebelum dia pernah mengalami kanker itu apa. Beda nggak dokter yang pernah ngalami dan tidak pernah ngalami? Hanya karena teori. Beda, dan Yesus tidak teori, dia ngalami. 1 Korintus 10:13 tadi, kalau semua kita mengucap syukur dalam semua ujian persoalan yang ada, kita bisa punya jalan keluar dan menolong banyak orang. Amin. Nah, beberapa hari ini setelah kita Steve Ponto ada di sini, ini bukti. Betul nggak? Buta, bukan sejak lahir. Itu nggak enak sama sekali. Ya. Tadi kami makan di Oberchan di sebelah. Pastinya agak repot, karena gak ada akar. Cuma ada sumpit dengan sendok bebek itu kan susah ngambil. Nah, ditolong, saya nolong, masuk gak nolong untuk bisa ngambilin gitu. Tapi dia suka cita. Dia gak merasa jengkel, gak merasa bagaimana. Ini luar biasa. Maka itu jangan ngomel kalau ujian datang. Apa tadi istilahnya ujian itu? Langganan. Betul? Kalau langganan 2 hari nggak muncul, jadi langganan. Maka kita akan jadi orang-orang yang hebat, luar biasa. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat diri sendiri.